Dan aku Lelika Vitasari. Dan saya Suci Rizky Ramasari. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan bahasa pada anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speak delay. Kemampuan berbahasa penting bagi anak usia dini. Hal ini mampu membantu mereka dalam pengembangan kognitif, sosial, dan juga literasi. Nah, seperti yang kita ketahui, berbahasa atau literasi sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan anak-anak usia dini. Nah, dalam berbahasa ini ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Salah satunya adalah speak delay. Nah, apa itu speak delay? Speak delay adalah keterlambatan atau kurangnya kemampuan berbicara bagi anak. Nah, di speak delay ini biasanya anak sangat sulit atau kurang mampu memahami apa yang mereka ucapkan ataupun apa yang orang lain ucapkan. Jadi ada beberapa parameter yang dapat kita jadikan acuan untuk kita mengetahui apakah anak ini mengidap speak delay ataupun tidak. Yang pertama, pada saat anak usia 2 tahun, anak kurang bisa memberikan 25 kata. Nah, seharusnya saat anak usia berusia 2 tahun, anak sudah mampu mengucapkan 25 kata. Selanjutnya, saat anak usia 2,5 tahun, anak belum mampu menggabungkan 2 kata terlebih, dan biasanya bisa kita uji dengan apakah anak bisa menyebutkan anggota badannya dengan baik dan benar. Jika belum, anak bisa terindikasi mengalami speak delay. Yang ketiga adalah saat anak usia 3 tahun, anak tidak bisa mengucapkan 200 kata atau lebih, tidak mampu menyebutkan apa yang mereka minta secara jelas, dan tidak mampu memahami apa yang mereka katakan. Nah, hal itu tentu menjadi pertimbangan untuk kita orang tua ataupun guru. Jadi bisa jadikan acuan apakah anak tersebut memiliki speak delay ataupun tidak. Nah, yang terakhir adalah saat anak usia di atas 3 tahun, itu bisa 4 sampai 6 tahun, di mana anak tidak dapat menirukan kata-kata yang telah diucapkan oleh orang dewasa ataupun tidak bisa memahami perkataannya sendiri. Dan yang paling mendasar atau yang bisa kita lihat itu adalah anak saat usia 3 tahun ke atas, dia belum mampu mengucapkan atau menyebutkan nama lengkapnya secara benar. Nah, untuk penyebab dari speak delay akan dijelaskan di video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab speak delay pada anak usia dini. Penyebab speak delay belum diketahui secara pastinya. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang dapat diduga mengakibatkan atau mempengaruhi speak delay pada anak usia dini. Yang pertama yaitu adanya kondisi medis di kandungan atau baru lahir. Kedua, yaitu memiliki riwayat kejang, trauma kepala, dan radang otak. Ketiga yaitu masalah pendengaran. Keempat, itu ada gangguan fungsi oromotor dan struktur mulut. Keempat, itu ada autisme, kemudian ada riwayat keluarga. Jadi, tidak menutup kemungkinan kalau misal dari keluarganya itu memiliki riwayat speak delay, bisa terjadi kepada keturunannya berikut. Ketujuh, itu adanya kurangnya stimulasi dari orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak kita ketika mereka masih di dalam kandungan maupun sudah lahir. Kedelapan, yaitu terlalu banyak bermain gadget. Tanda-tanda dan gejala speak delay pada anak. Normalnya anak usia 2 tahun sudah menguasai 50 kosakata dan menggabungkan 2 kata menjadi kalimat sederhana. Namun terjadi pengecualian dan mengidap speak delay. Beberapa kondisi yang perlu dicurigai sebagai gejala speak delay adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sulit merespon sejak saat diajak berbicara. Jadi ketika anak diajak berbicara, itu bisa jadi anak tidak menghiraukannya. Kedua yaitu jarang meniru perkataan orang lain. Ketiga, kesulitan menyebutkan nama-nama benda di dalam rumah. Hal kecil saja bukan. Yang keempat, itu lebih sering menunjukkan gestur tubuh daripada berbicara saat meminta. Contohnya, ketika anak-anak memiliki suatu keinginan ingin meminta makan, dia tidak hanya mengucapkan tapi melalui gerakannya saja. Yang terakhir yaitu menghindari kontak mata dengan lawan jenis atau lawan berbicara. Jadi ketika anak itu kita ajak berbicara,
hitung saja dari 1 sampai 3. Kalau anak tersebut memalingkan muka mereka atau pandangan mereka dari kita, itu bisa jadi anak tersebut mengalami speech delay. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi speech delay. Nah, penanganan secara medis bagi pengidap speech delay di sini dapat melakukan terapi wicara. Terapi ini berfokus dalam membantu meningkatkan kemampuan berbicara, memahami bahasa, serta berkomunikasi dengan efektif. Nah, alangkah lebih bagusnya jika orang tua merekomendasikan dokter pengidap speech delay dapat menjalani terapi okupasi yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus pada anak. Nah, ada pun sejumlah kegiatan dalam terapi tersebut yang dilakukan pada pengidap speech delay, diantaranya adalah bermain permainan yang fokus pada pengembangan bahasa, menyanyikan lagu, membacakan cerita dengan suara yang keras, bermain dengan alat musik, menggambar dan mewarnai. Terus selain itu, orang tua dapat melakukan beberapa upaya lain di rumah untuk menstimulus anak agar tidak terjadinya speech delay di sini, yaitu sering mengajak anak berbicara, menanggapi perkataannya, 3. Mengajukan pertanyaan kepada anak, terus membantu anak memahami nama benda, membacakan cerita untuk anak, dan membatasi penggunaan gadget pada anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang ruang lingkup speech delay. Semoga teman-teman mengerti.